Kalau Jasin kita Contohnya udah di ngerti sih Kak. Contohnya di poin nomor 1 kan ada identifikasi problem, itu perlu dijelasin juga nggak dengan kata-kata, atau harus dibikin kayak misalnya kayak gini nggak? Atau nggak perlu? Interpretasi perlu sih Kak, cuman kita udah Interpretasi kan paham perlu kan sih. ya, berarti kan di sini kan pertama kali kan kamu after data, kamu harus cek dulu misalnya di sini karakter datanya misalnya oke, berarti kamu bisa kasih interpretasi, kamu bisa bilang misalnya for this diamond data misalnya all type data is misalnya make sense atau masuk akal gitu loh. Artinya nggak ada yang melenceng sesuai dengan ekspektasi kamu. Misalnya dia ada melenceng, kamu bisa tuliskan misalnya karat tiba-tiba ini bukan karakter, ini bukan numerik tapi ini karakter. Kamu bisa bilang misalnya andai kata seperti itu, kamu bisa bilang for this diamond data the karat is the problem. The karat is a problem. The karat is a problem because it is numeric, because it's supposed to be numeric data, tapi yang kamu read dia karakter data. Jadi kamu bisa explain, oke? Jadi ada namanya identifikasi, ada namanya handling, oke? Kalau identifikasi kamu hanya sebatas identifikasi, kalau handling kamu udah mengkode bagaimana cara menghandle-nya. Clear? Clear Kak. Ada pertanyaan sampai sini? Teman-teman kita mau nggak dijelasin soal ganti data misalkan dari numerik ke karakter atau nggak usah? Tolong dong responnya. Kayaknya kalau misalkan ada satu data yang salah tuh numerik terus mau ganti ke karakter, boleh nggak satu contoh gitu aja Kak? Nggak ada di tempat kamu, nggak ada contohnya. Oh itu. Oke deh, siap. Tapi kalau butuh misalnya andai kata nggak, sorry? Bukannya yang kita pelajari itu ubah karakter jadi faktor ya? Sorry, sekali lagi? Nggak kedengaran suaranya? Bukannya yang kami pelajari itu ubah karakter jadi faktor ya? Kalau datanya, kalau misalnya datanya numerik, ya kamu ubah ke numerik. Logiknya misalnya kamu read di sini, ini tahu-taunya karakter, berarti harus kamu ubah dong jadi numerik. Kalau nggak, kamu nggak bisa melakukan kalkulasi matematika di sini. Tapi kalau dari karakter jadi faktor, bukannya udah bisa dihitung? Ya bisa aja, nggak ada masalah. Tapi dijadikan numerik kan juga nggak ada masalah. Oh, oke. Kalau imagine misalnya si karat ini gini, biasanya masalah itu terjadi tuh misalnya kayak gini nih. Misalnya ada typo, jadi seseorang buat petik di sini satu. Yeah. Jadi ketika dia buat petik, automatically kan jadi tipe data jadi nggak tepat nih. Jadi ketika dia lah kenapa string ini karakter? Kalau misalnya mau dirubah, teman-teman either bisa kayak gini, data bisa pakai equal, bisa pakai as dot numeric. Oke, numeric. Teman-teman ubah jadi numerik, data khususnya yang mana? Misalnya di sini data bisa dikasih $, bisa dikasih tipe datanya si karat dirubah, tapi di sini nggak perlu. Oke. Oke Kak, siap. Lanjut Kak. After teman-teman udah cek karakter data, biasanya kita cek missing value. Cek missing value ini teman-teman bisa ngecek apakah teman-teman punya missing value atau tidak. Oh, di sini teman-teman nggak ada missing value, berarti bisa teman-teman artinya nggak perlu melakukan handling untuk menangani missing value. Tapi misalnya ada missing value, diajari nggak bagaimana cara menghandle-nya? Ada sih. Ada. Kira-kira saya pengen nanya, kira-kira dosennya bakal ngasih nggak missing value atau nggak perlu? Maksudnya ini kan cuma identifikasi. Kira-kira kayak dosennya bakal ngasih tiba-tiba ini bakal missing value, atau karena gini, missing value penting harus diperhatikan karena gini, kalau ini cara ngecek missing value secara keseluruhan. Artinya gini, kalau misalnya saya buat deh angkanya misalnya. Misalnya ini saya hilangin, nggak bisa saya hilangin lagi. Kalau saya hilangin dia tipe datanya ini. Jadi misalnya gini, kalau saya misalnya kosongin seperti ini, oke, ini berarti berapa missing value-nya? 2 ya? 2 ya. Tapi ini di kolom yang berbeda. Nah, kalau kalian buat code-nya seperti ini ngecek dia bakal ngasih total.
Clear? Oke. Dia bakal kasih tapi dia nggak ngeliatin per kolom. Kalau misalnya teman-teman pengen liatin per kolom, teman-teman bisa pakai call sums ya. Jadi misalnya gini, missing value per kolom. Oke. Andai kata ya, ini andai kata ya teman-teman nggak punya, teman-teman bisa pakai call sums. Call sums, oke? Ya. Habis call sum, dalamnya bikin is .na terus nama data ya teman-teman, data. Nah bedanya apa? Kalau ini dia di total. Berarti kalau ini dia kan ngasih tadi cuma 0 nih. Misalnya imagine di sini ada 2, berarti dia ngasih 2. Kalau ini dia ngelihatin per kolom ya. Jadi kalau saya running, terus teman-teman cek di sini, ini ngasih teman-teman per kolom. Kelihatan? Iya. Biasanya kita nggak lihat ini biasanya, nggak lihat ISNA ini. Kalau ini total ini kadang susah diidentifikasi. Misalnya kalau saya buat di sini 10, imagine di sini ada 10 missing value. Teman-teman nggak tahu 10 itu di mana persebarannya, di kolom mana yang kosong. Karena teman-teman kalau nggak tahu di mana kolom yang kosong, kolom mana yang bermasalah, teman-teman nggak tahu bagaimana kolom mana yang mau dihandle. Makanya pakai call sum ini lebih populer. Karena dia ngasih tahu teman-teman per kolom di mana yang kosong, jadi teman-teman bisa handle kalau misalnya dia ada yang kosong. Tapi kalau misalnya ada yang kosong nih, kira-kira kalau dari teacher, saya lupa ngecek material teman-teman, kira-kira nge-handle-nya gimana? Kalau misalnya di teman-teman ada yang kosong, kira-kira cara nge-handle gimana? Hilangin. Sorry? Dihilangin aja. Selain dihilangin gimana? Kalau kuantitinya 0, berarti kayak diubah jadi. Kalau kuantiti 0 nggak perlu dong. Berarti kan kamu bisa jelasin. Misalnya tadi kan ini string data kan. Tadi kan yang string kan udah kamu jelasin nih. Misalnya tadi yang di string data tadi kamu jelasin misalnya the data type is okay, right? Kamu udah bikin interpretasinya. Nah, sekarang missing value, kalau andai kata 0 semua, kamu bisa bilang dong. Berarti kalau misalnya andai kata 0 semua, kamu bisa bilang misalnya there is no missing value in dataset. In dataset, misalnya which we can continue, di mana kita bisa lanjut ke proses selanjutnya. Nah, andai kata ada, gimana? Ada yang kepikiran? Kalau misalkan ada data yang salah itu biasa pakai na.omit itu buat missing data. Oke, omit itu untuk remove. Iya, remove all rows sih. Terus habis itu Nah, oke, saya nggak tahu seberapa complicated data itu teman-teman. Imagine, oke, ini cuma saya kasih perumpamaan ya. Saya kasih perumpamaan. Karena nggak selalu di omit. Saya nggak tahu seberapa ribet ujian teman-teman. Kalau simple teman-teman bisa omit beres. Tapi imagine ini saya kasih umpama ya biar clear ya. Teman-teman punya 10 dataset, oke? Saya buat ini kosong seperti ini. Let's see, ini ada 10 ya total ya, ada 10 row, oke? Ada 10 row. Kalau teman-teman omit, teman-teman bisa imagine ini teman-teman omit, oke? Ini kalau di omit, kelihatan yang kosong ya, yang kosong saya tandain ini ya. Yang kosong saya tandai kayak gini. Imagine datanya 11, datanya 10, oke? Kalau misalnya kamu omit di case ini, okay. Kalau kamu omit, berarti kamu bakal kehilangan data seperti ini. Ini delete, ini cara omit ya. Ini kalau caranya kamu omit, kamu kehilangan nih. Oke, berarti andai kata misalnya kamu punya 10 data awalnya, sekarang kamu punya cuma sekitar 4 data. Berarti kamu kehilangan 60% dari data. Oke? 60% dari data. Make sense gak kamu omit sekarang? Enggak, Kak. Karena omit itu tergantung gimana cara kamu nge-handlingnya. Jadi misalnya di case kayak gini, mungkin saya nggak omit dia. Ada beberapa cara. Sebenarnya saya kasih cara yang paling simple. Ini saya isi aja deh. Ini saya isi karena saya nggak yakin
guru kalian bakal ngasih kalian yang none-nya itu di non numerik. Pasti dia ngasih, kalaupun dia kasih ke kalian yang kosong, kemungkinan bakal dikasih di numerik. Ada cara ngehandle cuman more complicated. Jadi saya rasa nggak bakal dikasih. Misalnya gini, kira-kira logiknya sekarang supaya saya nggak ngehapus ini gimana? Misalnya, udah saya cek nih, terlalu banyak nih, kalau saya omit terlalu banyak yang hilang. Caranya, teman-teman, paling simple itu bisa dirata-ratakan. Dirata-ratakan gimana maksudnya, Kak? Jadinya kamu ambil rata-rata ini. Jadi kamu bisa average, misalnya, kamu bisa average kayak gini. Kamu bisa average per kolom ya. Jadi si karakternya yang kosong, kamu average ini. Oke? Oops, sorry, ada yang typo. Jadi ketika kamu average, kamu dapat 0,57. Nilai dari average ini yang kamu masukkan ke sini. Clear? Oke, Kak. Oke? Atau bisa kamu median, atau bisa kamu mode. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau data yang hilang itu karakter gimana, Kak? Nah, ada cara ngehandle-nya, tapi saya nggak yakin dosen kalian bakal ngasih, karena cara ngehandle ini agak ribet. Nanti kita harus belajar nanti namanya encoding. Saya ngajarin teman kalian juga, saya lihat nggak ada material encoding mungkin di tempat kalian. Jadi saya rasa dia nggak bakal ngasih kalian yang kosong kayak gini, nggak bakal. Karena dia tahu pasti kemampuan kalian agak ribet kalau untuk memperbaiki ini. Oke, Jadi Kak. saya yakin kemungkinan untuk numerik yang dikasih kalian. Sorry? Oke, Kak, oke. Boleh Ya? lanjut. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada. Clear ya? Oke. Nah sekarang kita identifikasi outlier. Outlier diajarin nggak? Outlier diajarin nggak? Diajarin, Kak. Oke. Outlier itu apa? Data yang lebih jauh daripada data yang ada angkanya. No. Data yang lebih jauh, hampir benar. Jadi data yang jauh daripada distribusi data. Outlier itu bukan berarti buruk ya. Misalnya gini, imagine teman-teman satu kelas ada 100 murid, oke? Satu kelas 100 murid. Rata-rata nilai itu sekitar rata-rata nilai ujian misalnya 6,5. Hanya ada 2 orang yang nilainya 100, yang nilainya 10. Bukan berarti mereka buruk, berarti mereka di luar dari distribusi data. Itu namanya outlier. Oke? Nah, kalau misalnya di case kayak gini ya, gimana teman-teman ngecek outlier? Biasa outlier itu dicek dari box plot. Belajar box plot pastinya. Pandai baca box plot nggak? Iya, bisa. Bisa ya? Yakin ya? Bisa. Oke. Sekarang misalnya, berarti kalau misalnya mau identifikasi outlier, jadi gini, identifikasi outlier itu sebenarnya bisa pakai karakter. Jadi karakter ini juga bisa diidentifikasi outlier. Tapi saya nggak yakin dosen kalian bakal minta sedetail itu sampai kalian harus ngecek outlier untuk karakter data. Karena itu complicated. Rasa saya bakal number yang dikasih. Makanya di sini pertama kali ketika ngecek outlier, saya cuma select untuk tipe-tipe data karakter ya. Ini teman-teman yang diamond yang karakter. Saya nggak masukin yang cut karena saya nggak yakin cut clarity. Karena dosen kalian nggak bakal minta sedetail itu. Jadi ini saya filter dulu. Jadi kalau saya buat ini hanya ngasih saya dalam bentuk numerik doang. Tapi bukan berarti saya hilangin datanya ya. Bukan berarti. Oke, pertama saya identifikasi dulu. Ini kita masih tahap nomor 1 ya, kita identifikasi. Nah, ketika saya identifikasi, muncul seperti ini. Meaningnya apa? Bisa ada yang bisa explain nggak? Meaningnya apa? Saya buka box plot dulu deh. Coba mungkin ada yang bisa understand, paham, mencoba memahami. Oke. Kan perlu diinterpretasi ya, jadi saya harus jelasin juga ke teman-teman, nggak langsung loncat. Bentar ya. Oke. Sebentar. Oke, ini aja. Oke, ini apa? Garis-garis ini apa? Oh, saya itu dulu deh, garis ini yang saya tunjuk. Ini garis apa namanya? Nggak tahu, Kak. Halo? Nggak tahu, Kak.
Nggak tahu ya. Third Oke, quartile ya? kalau Third quartile. no, it's not third quarter. Bentar ya, saya ambil mouse 1 menit ya teman-teman. Saya ambil mouse dulu. Oke, sorry. Mouse apa? Pakai mouse saja. Oke, suara saya kedengaran ya? Kedengeran Kak? Oke, bentuknya seperti ini. Dia ke kanan itu artinya ke kiri itu Kak, sorry suaranya hilang Kak. Ini nge-lag. halo. Iya. Halo iya Kak. Tadi hilang. Maaf. Halo. Hilang. Oke, dalam box plot kelihatan ya screen saya? Kelihatan. Oke. Ada beberapa yang harus teman-teman tahu karena teman-teman mungkin perlu nanti menjelaskannya. Ini Q3, oke? Q3 itu kuantil 3. Kuantil 3 paham nggak apa itu? Atau enggak? Ini Q3, ini Q1. Oke. Q3, Q1 nggak paham ya? Nggak paham, nggak. Paham atau nggak? Nggak paham, nggak. 3 Q1. Misalnya saya ini ya, kolom saya berantakan. Gini, gimana tahu kisah? Ini imagine kolom X. Kak, suaranya agak hilang. Pertama-tama Tapi kita Kak, suara agak hilang. halo. Iya. Oke Kak. Kak, berarti Q3 itu adalah nilai di atas 75% kan? Kalau misalkan Q1 itu di bawah 25% ya Kak ya? Mungkin agak dicepetin aja. Takutnya kita lebih ke code-nya soalnya. Oke, kedengaran suaranya? Kedengeran Kak. Mungkin Q3 itu di atas 75% Kedengaran? terus kedengeran. Suaranya. Coba. Kak, kedengeran Kak. Aman. Kedengaran? Tes. Kedengeran. Kak, halo? Halo, tes kedengaran? Kedengeran Ya, Kak, aman. Kedengaran ya? Oke. Perlu saya jelasin atau nggak perlu? Langsung ke code langsung aja. ke code aja, Langsung Kak. code aja Kak. Oke, langsung ke code aja ya. Oke. Oke. Sebenarnya di code-nya udah saya show tadi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman show ke code di sini. Oke. Di sini kelihatan ya. Jadi berarti kalau di sini ini Q1, ini Q3. Oke? Berarti yang merah ini outliers. Oke?
Yang merah ini outliers. Nah sekarang misalnya teman-teman punya outliers, kan ini masih identifikasi problem. Berarti di sini kalian bisa jelaskan. Berarti di sini bisa dijelaskan misalnya price atau most of column misalnya doesn't have outlier, bla 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 bla, but doesn't have outlier, but price column has outlier. Price column has outlier, di mana dijelasin juga di mana outliernya di atas dari upper bound, karena dia makin positif ya outliernya, bukan negatif. Kalau dia makin negatif, teman-teman bisa bilang di bawah upper bound. Clear? Clear, Kak. Tes. Clear? Nah, sekarang misalnya teman-teman mau nge-handle outlier. Misalnya teman-teman, ini perlu di-handle atau enggak, Kak? Atau dibiarin aja? Sebenarnya di-handle atau enggak handle itu balik ke teman-teman. Tapi saya rasa bakal tinggi nilai. Karena gini, handle outlier itu masuk pre-processing harusnya. Dalam dunia kerja ya, dalam data analis. Nah, sekarang gimana handle-nya? Sekarang ini saya snipping tools ya. Snipping tools. Biar nanti teman-teman bisa compare. Ini saya snipping tools dulu. Oke. Nah, sekarang saya handling. Di sini saya punya beberapa metode untuk handlingnya. Normalnya metode paling populer itu ada 2. Ada teknik namanya cap. Di sini which is cap ini saya bikin di sini nama tekniknya. Atau kita remove dia. Artinya gini, kalau dia outlier kita remove. Nah, di sini saya mungkin instead of remove saya cap dia. Oke. Saya cap mereka. Sekarang saya running data outliernya. Sekarang saya running. Code saya butuh nggak nanti? Butuh, Kak. Butuh ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat di sini kelihatan outlier in place cap to bounds. Di sini di code saya udah saya buat lower boundnya berapa, upper boundnya berapa. Di sini lower boundnya berapa, upper boundnya ada berapa. Di sini salah satu yang saya handling itu adalah price-nya. Oke. Sekarang kalau misalnya kita mau lihat apa yang terjadi. Sekarang misalnya kita mau lihat ya, apa yang terjadi. Sekarang saya ambil lagi ulang. Oke. Saya ambil lagi ulang di sini. Oke. Saya putus ini. Kalau saya skip ini agak kecepetan sih. Perlu nggak saya jelasin code ini atau nggak perlu? Perlu nggak handle outlier code ini dijelasin atau nggak perlu? Harus panjang itu ya, Kak. Soalnya takut panjang nggak bisa sih di ujian. Oh. Karena dia nge-handle outlier yang normalnya sepanjang itu sih. Oh, oke. Kak, Perlu ini ada atau temanku yang tadi Wilson kelempar keluar. Mau join lagi ya, Kak, tahun di ACC. Terima kasih. Oke. Ini perlu saya jelasin atau nggak perlu? Karena gini, sekarang kalau misalnya teman boleh cek, ini data. Oke, ini setelah handling outlier, ini sebelum handling outlier. Kelihatan perbedaannya? Ini sesudah dan sebelum. Kelihatan? Oh ya, kelihatan, Kak. Jadi outliernya jadi hilang. Outliernya hilang ya di sini ya. Iya. Nah, tapi datanya nggak saya remove, saya cap tekniknya. Jadi instead of saya remove, saya buat dia ke batas maksimum upper bound. Ini cukup susah kalau dijelaskan by code. Saya harus jelaskan by teknik, harus di drawing, tapi kelamaan nanti ya buat teman-teman. Jadi saya skip aja ya, mungkin ya. Oke, Kak. Kak, kalau misalkan data transformation itu buat apa sih, Kak? Data transformation. Datanya ya ditransformasi, either gini. Misalnya ada beberapa teman-teman belajar encoding nggak? Nggak tahu, Kak. Belajar nggak? Misal gini, teman-teman punya, ini kan di sini nih, misalnya ini contoh ya, di teman-teman tuh punya data kayak gini. Ini ada nggak belajar cara ngubah ini jadi angka? Ini kan nggak angka nih. Oh iya. Ada nggak diajarin? Tunggu aku cek dulu. Atau nggak ada? Ada. Nggak ada, Kak. Nggak ada. Apa? Sorry? Nggak ada. Nggak ada ya. Ini nggak ada ya. Sebenarnya gini,
Kalau misalnya teman-teman melakukan ini, sebenarnya ujungnya nanti kan bakal teman-teman bisa jadi melakukan prediksi. Kalau melakukan prediksi ini sebenarnya harus diubah jadi angka. Karena mesin itu tidak pernah memahami karakter. Tapi as teman-teman bilang teman-teman nggak belajar cara mengubah ini jadi angka, itu salah satu bentuk data transformation. Tapi bukan hanya itu aja gitu loh. Bisa aja data transformasi itu gimana teman-teman mengubahnya jadi Z-score. Z-score belajar? Belajar. Nah, itu juga salah satu data transformasi. Oke? Oh, oke Kak. Oke. Kita continue ya. Oke. Handling outlier ini yakin nggak perlu saya ajarin cara code-nya. Aku baru cek Tata pernah misalnya ngasih contoh juga pakai yang cara Kakak persis banget. Tapi jelasin singkat aja Kak mungkin. Bisa nggak ya? Singkat. Oke, saya coba ya. Oke. Gini, kalau saya jelasin kalau teman-teman nggak paham ini ya udah, tapi saya coba jelasin as code ya. Sekarang ini kuantil 1. Di kuantil 1 itu 25% dari data. Jadi 25% data. Oke. Key 2 paham nggak Key 2? Key 2 itu apa? Kuantil 2. Of course, panjangannya itu. Meaningnya apa? Key 2 itu median ya. Key 2 itu median. 50%. Median tahu ya, data tengah ya. Cara cari median tahu nggak? Misalnya teman-teman punya data, teman-teman punya data, ini teman-teman datanya ini teman-teman urutin nih dari kecil terendah. Median itu ini data yang di tengah. Oke? Kuantil 1 itu yang di sini. Kuantil 3 itu yang di sini. Jadi ini Key 2, ini Key 3, ini Key 1. Ini minimum, ini maksimum. Ini statistik data, teman-teman harus to be honest harus used to terhadap ini. Oke. Nah, jadi pertama kita perlu cari angka Key 1, Key 3-nya berapa untuk setiap kolom. Makanya di sini saya bikin Key 1, Key 3. Nah, setelah teman-teman dapat, teman-teman perlu hitung interkuartil. Interkuartil itu rumusnya Key 3 dikurang Key 1. Oke? Nah, setelah teman-teman hitung, teman-teman perlu hitung lower bound sama upper bound-nya. Lower bound sama upper bound itu ini. Di mana Kak lower bound di situ? Titik ini saya copy paste dulu. Jadi di ini titik terakhir sebelum outlier itu dikatakan dengan upper bound. Jadi kalau misalnya saya buat di sini, titik di sini, ini upper bound. Ini upper bound. Cuman dia nggak buat aja, jadi teman-teman nggak kelihatan. Titik di bawah ini namanya lower bound. Oke? Segala sesuatu yang di atas upper bound atau di bawah lower bound itu outlier namanya. Clear? Nangkep ya? Nah, sekarang kalau teman-teman punya outlier, teman-teman punya beberapa opsi tekniknya. Satu teman-teman itu di remove. Di remove artinya apa, Kak? Di remove artinya kalian delete. Oke? Tapi masalahnya kalau di delete apa? Selalu ingat, delete itu kalau teman-teman delete itu sama seperti teman-teman omit. Kalau teman-teman remove, di sini saya udah kasih code-nya. Kalau teman-teman remove, problemnya apa? Berarti teman-teman kehilangan data. Nah, pertanyaannya seberapa besar teman-teman kehilangan data? Nah, kalau 30% kehilangan ya berarti teman-teman kehilangan 30% data. Nah, kalau nggak di-remove gimana, Kak? Kalau nggak di-remove ada teknik namanya cap. Artinya gimana? Outlier ini kalian paksa ke batas terakhir. Jadi imagine misalnya upper bound ini dapat upper bound ini misalnya nilainya 11.000, oke? 11.000. Nah, yang di atas 11.000 diubah jadi 11.000 semua. Paham? Jadi kalau di atas 11.000 diubah ke 11.000 semuanya. Itu tekniknya namanya cap. Paham? Atau enggak? Paham ya? Iya. Oke? Atau bisa teman-teman remove aja. Jadi saya kasih di sini beberapa cara. Nah, kalau di code-nya saya, teman-teman tinggal buat aja. Jadi misalnya handling outlier, masukin datanya, masukin kolom yang mau di-handle, masukin metode yang mau dibuat. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada. Clear ya? Oke. Nah sekarang itu full untuk identifikasi problem. Oke, itu full untuk identifikasi problem. Oke. Yang kedua apa poinnya dari yang kamu kasih kemarin, Tata? Habis identifikasi problem?
Halo. Ya Kak, Habis habis identifikasi problem itu data processing, missing value sama transformation. Habis itu statistik cari nilai mean, median, interquartile range, Oke, min, max. berarti tadi data preprocess sebenarnya ini kita belum masuk data preprocessing yang masih identifikasi data. Oke, tadi ada statistik ya. Kita ke statistik dulu ya. Oke, sekarang kalau teman-teman pakai statistik, teman-teman bisa pakai cara paling cepat itu summary data aja udah. Jadi poin nomor 3 itu cukup gini aja udah keluar semua sebenarnya untuk poin nomor 3. Nah, tapi gini, pertanyaannya ini perlu diinterpretasi nggak? Perlu Kak. Oke. Sekarang kalau misalnya paling gampang sekarang diinterpretasi itu gini. Interpretasi dari statistik deskriptif itu ada dua hal yang perlu. Itu nanti teman-teman perlu pelajarin central of tendency sama dispersion of the data. Nah, central of tendency itu dilihat dari ini dicatat ya kalau misalnya mau diinterpretasi. Central of tendency berarti kecenderungan pemusatan dari data. Jadi central of tendency itu biasanya dicek dari mean, median itu ada di materi si Indra saya waktu itu. Saya nggak tahu apakah kalian satu kelas atau tidak. Jadi central of tendency itu dicek dari mean, median sama mode. Oke? Jadi kalau teman-teman lihat apakah mean, median sama mode-nya dekat-dekat atau tidak. Kalau mean sama median sama mode-nya dekat-dekat, kalian bisa berasumsi dia normal distribution. Oke? Perlu saya ulangin? Atau enggak? Apa tadi Kak? Kalau mean, mode sama median deket-deketan value-nya, berdekatan value-nya. Di sini nggak ada mode-nya, tapi teman-teman mode di sini nggak dikasih mode ya. Sebentar. Kalau misalnya jadi summary ini nggak ngasih, teman-teman bisa pakai cara kayak gini ya. Satu-satu kayak gini. Ini tapi caranya harus satu-satu. Teman-teman, jadi karena summary data ini dia function yang udah dibuat sama R. Jadi dia nggak nyediain mode di sini. Modus. Jadi teman-teman bisa buat seperti ini, tapi di sini saya lupa taruh modus. Bentar. Ada yang join lagi. Sebentar, modus itu sebentar, saya nggak lupa modus in R. Saya cek bentar ya. Sebentar, mode in R itu kita pakai so means where is the mode here? Mean. Sebentar, mode itu mana ya? Saya nggak lupa mode mean apply training apply and median wait a second median. Oke, mode itu perlu function ya. Ada yang lebih cepat ya. Oke. Mode itu perlu function. Juga punya dia. Ada nggak ya? Saya cari bentar ya. Saya nggak hafal soalnya. Bentar ya. Sebentar. Saya kelupaan taruh mode soalnya. Mode itu punya function ya. Oke, saya coba pakai library ini. Oke. Sebentar ya teman-teman. Ups. Ini saya nggak ada. Saya install dulu ya, bentar ya, 1 menit. Oke, udah ke install. Oke, udah ada library-nya. Saya pakai mode ya.
Saya pakai modes. Saya cek dulu ya, keluar nggak ya? Mode karat. Kalau misalnya apa teman-teman, nanti kalau bisa nih jangan lupa di-download ya. Oke, saya running dulu ya. Oke, keluar min. Sorry, typo. Karat, koma, one skin. Keluar ya teman-teman. Teman-teman pakai ini ya. Tolong nanti library ini diinstal ya. Kelihatannya ini butuh teman-teman untuk cari modus ya. Oke, balik lagi. Suara saya clear? Clear. Ya? Oke, kalau summary data teman-teman buat, teman-teman kemungkinan nggak bisa dapat modus. Karena ini memang gampang, teman-teman tinggal tulis summary terus data memang keluar. Tapi kalau teman-teman lihat, teman-teman nggak dapat modus di sini. Kalau misalnya mau one by one, tapi teman-teman harus buat satu persatu, teman-teman bisa buat caranya kayak gini. Misalnya min karat sama dengan min, median, terus mode sama dengan mode. Tapi mode di sini, teman-teman harus download library ini ya. Awas lupa ya, soalnya R nggak punya directly dari R, dia harus di-install dulu. Oke. Sekarang kalau misalnya saya buat seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang balik lagi ke definisi tadi. Saya pakai ini aja, nggak masalah. Kalau kalau teman-teman pengen interpretasi statistik, teman-teman perlu dua hal, central of tendency sama dispersion of the data. Nah, central of tendency itu dicek dari mean, median, mode. Kalau mean, median, mode-nya dekat-dekatan angkanya, itu berarti dia kemungkinan normal distribution. Clear? Oke. Clear ya? Kalau berdekatan, nggak harus sama. Kalau berdekatan, tapi kalau dia jauh gimana? Nah, jauhnya itu tergantung. Jauh ini dalam artian gini. Kalau si min-nya lebih besar daripada si median, jauh ya jaraknya, itu kemungkinan dia right skew. Right skew atau positive skewness. Perlu dicatat atau enggak? Sudah? Oke. Kalau min-nya lebih kecil, jauh ya, nggak berdekatan. Kalau angkanya, resultnya min lebih kecil dari median, itu kemungkinan dia left skewness atau negative skew. Clear? Paham? Oke. Terus yang dicek lagi apa? Dicek lagi itu bisa jadi variance atau standard deviation. Standard deviation di sini nggak ada ya? Oke. Kalau di sini nggak ada ya, dia nggak ngasih standard deviation, teman-teman bisa pakai, misalnya di sini teman-teman bisa tulis standard deviation di sini STDEV deh kalau saya nggak salah. Oke, var ada nggak? Var. Oke, sebentar, sebelum hafal. Standard deviation R itu apa ya? SD. Oke. Misalnya teman-teman pengen tadi kan dispersion of data. Sekarang kalau misal standard deviation, teman-teman bisa pakai SD di sini ya. Teman-teman masukin aja langsung, saya rasa ini harusnya beres deh. Oke. Jadi kalau misalnya cari standard deviation, sharing typo, komanya lupa, sorry. Saya bikin standard deviation. Oke. Ada ya standard deviation. Kak, standard deviation meaning-nya apa? Standard deviation, tapi gini, standard deviation sama variance untuk menghitung dispersion dari data. Jadi teman-teman harus perhatikan kira-kira nilai minimum sama maksimumnya gimana. Artinya gini, kalau nilai minimum sama maksimumnya, misal contoh, nilai minimumnya misalnya nilai minimum, jangan situ. Misalnya kolom ini ya, kolom ini. Saya copy. Kamu misalnya kita bahas gini, Kak, saya pengen tahu cara ngecek dispersion datanya gimana. Cara cepat ngecek dispersion dari data untuk menginterpretasinya. Teman-teman punya seperti ini. Imagine ini agak banyak ya. Saya copy lagi. Oke. Misalnya gini, dari X ini teman-teman punya minimum misalnya. Nilai minimum misalnya 4. Nilai maksimum misalnya 3.
Oke? Sekarang ketika teman-teman lihat standard deviation, standard deviation-nya rupanya teman-teman dapatnya 2,5. Oke? Nah, kalau misalnya dia 2,5 dalam konteks ini, berarti dia datanya nggak terlalu terdispersi. Artinya apa, KL? Kalau dia datanya nggak terdispersi, artinya semakin low, semakin kecil nilai standard deviation, maka dia semakin tidak terdispersi. Artinya dia tidak semakin tersebar. Jadi teman-teman, kalau dia kecil seperti ini, teman-teman bisa tahu, si X ini datanya nggak menyebar. Artinya nggak menyebar apa? Datanya bentuknya gini-gini doang. Bentuknya di satu tempat semua. Oke, kalau dia standard deviation-nya besar, berarti dia banyak titik-titiknya di sini, tersebar di mana-mana. Oke, jadi standard deviation menjelaskan seberapa tersebarnya datanya teman-teman. Oke, semakin kecil dia semakin tidak tersebar datanya. Clear? Clear. Ada pertanyaan sampai sini? Kak, aku mau nanya kan kalau Nggak ada misalnya ya? bikin boxplot atau apa kan pakai par and pro. Nah, itu ada angkanya kan 1 atau 1,2. Nah, itu angkanya dapat dari mana sih, Kak? Bingung. 1,2 apa maksudnya? Nggak, misalkan kalau Untuk bikin ukuran. boxplot ukuran 1,5 ini. Iya. Bukan. Angka ini. Share screen aja kan? Share screen aja kalau mau ya. Oke, lanjut aja ke yang lain. Kalau visualisasi berarti pakai ggplot ya? Oh, ini aku ada share screen deh. Sebentar. Yang mana? Coba share screen aja. Oke, thank you. Will, tadi mau nanya si Willy. Will, share screen Will. Mau nanya apa, Will? Boleh? Boleh ke saya? Ada nomor WhatsApp saya nggak tadi? Kirimnya? Sebentar ya. Saya buka dulu code-nya kamu, saya share dulu. Yang mana yang kamu tanya? Di poin nomor mana? Ini code-nya kamu. Nomor 5 di code-nya kamu tuh yang mana tuh? Nomor 4? Ini, nomor 5 ini. Ini visualisasi, bukan data transformation. Yang z-score ini bisa salah satu bentuk data, bukan data transformation, tapi bisa juga either data transformation atau manipulation. Bisa, kamu pakai itu juga bisa. Sebenarnya kamu nge-handle anomali ini juga salah satu dari bentuk data, kamu mentransformasi data, kan datanya kamu transform. Atau scaling diajarin nggak? Tapi dari bentuk di sini kamu udah diajarin normalisasi, ini juga transformasi data. Ini sama, ini hanya metode yang berbeda untuk melakukan standarisasi atau normalisasi data. Kalau kamu pakai iya, cuman cara yang berbeda. Ya, itu cara yang berbeda. Jadi ini kalau kamu lihat kan standardized nih. Caranya ada banyak. Sebenarnya kalau mau ditambah tuh ada banyak. Ada z-score, min-max, robust scaling, standard scaling, banyak banget tekniknya sebenarnya. Ini hanya teknik. Oke?
Tergantung soalnya kamu, saya nggak tahu. Entah dia butuh 3, butuh 4, saya kan nggak tahu. Tergantung soal ujian kamu. Kalau diminta 2 ya kamu sediain 2 kan. Ini visualization. Ini visualization juga. Untuk ngelihat skewness, yang unit price juga sama, visualization. Table data order report. Ini plotting, tapi saya nggak tahu yang diplot apa, to be honest. Ini plot, ini visualization juga, cuman saya nggak tahu. Ini sebenarnya visualization, cuman dia ngelihat relasi antar beberapa variabel. Jadi misalnya antar variabel ini sama variabel ini relasinya apa, terus divisualisasikan gitu loh. Paham nggak? Jadi nomor 6 tuh misalnya gini, kamu punya data nih, saya pengen lihat gimana karat sama depth. Kalau saya visualisasikan itu gimana sih? Baik itu visualisasi box plot, di sini macam-macam visualisasi. Ada box plot, di sini ada ini scatter plot. Ini hanya macam-macam visualisasi antar beberapa variabel. Oke? Clear? Ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Yang lain? Saya sih, Bang. Clear ya? Oke. Jadi tadi teman-teman ngelakuin handle outlier, tapi teman nggak realize teman-teman udah pakai di code-nya teman-teman. Ini code-nya siapa? Dosen, teman-teman? Dosen ya. Jadi dosen juga pakai sebenarnya ini handle outlier. Cuman ya. Iya, tapi banyak banget Kak. Jadi kita kayak pusing gitu, yang dihafal yang mana gitu Kak. Kira-kira yang perlu dihafal yang mana? Bukan dihafal sih, dimengertiin gitu. Kira-kira yang penting. Kalau code itu nggak bisa dihafal sebenarnya. Ya susah kalau dihafal tuh susah. Tapi udah deh, saya lanjut dulu, oke? Sekarang masuk visualisasi. Saya rasa kalau visualisasi paling penting, ini rasa saya ya, kalau teman-teman visualisasi itu paling wajib harus ada histogram. Saya nggak pernah kalau misalnya teman-teman punya visualisasi data nggak pakai histogram. Saya yakin dosennya pasti pakai histogram inside ini. Saya yakin 100%. Jadi tolong nanti kalau misalnya teman-teman butuh itu taruh histogram, jangan sampai kelupaan ya, karena histogram itu penting. Oke, kita mau proseskan bentuk dari histori teman-teman. Oke, sebentar. Geom data, X frekuensi, distribution frekuensi, sampai data. Oke, start after starts. Oke, second. Oke. Oke. Saya kasih yang tertentu aja ya. Data. Oke. Saya kasih dolar karat. Nggak mau ya, sebentar. Oh astaga, tadi saya ganti ya. Sorry. Karena tadi ini saya, oke, sebentar, saya download dulu data kamu. Karena ini tadi saya lupa, makanya dia problem. Oke, cancel. Sekali lagi ya, sorry. Karena tadi saya ubah jadi malah ini. Wait a second.
Access So game Instagram post comes as statistics quarterbacks adapter stats. Interesting. Because we have this once. Second. Okay. X. Okay. Y-nya. Okay. X-nya. Flag. Okay. X-nya. X-nya. No, it's not working like this. Oke, histogram ini saya lewatin dulu, saya lupa. Caranya kok salah ya? Ya, freak. I have no idea. Emang saya nggak ada kolom namanya frekuensi. Ntar ya, 1 menit ya teman-teman. Oke. Second. Oke. Oke, karat terlalu mirip-mirip. Binwidth-nya saya bikin coba cuma 2. Sangat luar. Oke, nggak terlalu terlihat. Saya kasih kolom yang satu lagi ya. Kolom yang satu lagi itu dia kolom price mungkin paling bagus. Saya kasih kolom price, saya kasih 10 aja frekuensinya. Oke. Kelihatan? Halo, tes. Ya, kelihatan. Ya. Oke, kalau misalnya teman-teman nanti visualisasi jangan lupa pakai histogram ya. Jadi teman-teman masukin ggplot, masukin datanya, masukin kolom yang mau teman-teman plotting. Sebisa mungkin harus ada visual seperti ini. Nanti teman-teman bisa explain di sini. Jadi misalnya di sini ini right skew, jadi dia terlalu ke kanan, jadi dia titik pusatnya di atas. Ini kalau misalnya di drawing ya. Kalau misalnya saya drawing ini dibentuknya right skew banget. Jadi kalau misalnya saya snapping tools di sini, ini bentukannya right skew, dia bentukannya kalau di draw itu seperti ini, naik ke atas, turun, terus dia kayak gini. Ini right skew. Jadi teman-teman bisa visualisasikan beberapa kolom nanti untuk bagian histogram datanya. Oke. Tadi saya dapat dari Tata juga ada cross tab. Paham cross tab itu apa atau enggak? Ada. Oke, di sini ini yang kelas ya. Oke, ini Untitled 6. Paham cross tab itu apa enggak? Disuruh nggak Tata? Kalau Iya, kamu iya. masih Ada diajarin, tapi saya lupa fungsinya buat apa. Oke, bakal keluar nggak di ujian? Kemungkinan keluar. Oke. Korelasi keluar nggak?
correlation nggak ada harusnya. Yakin? Soalnya saya dapat dari Tata juga itu reviewnya perlu nggak? Korelasi ada nggak, Will? Perlu saya jelasin atau mau dilewatin? Kalau ggplot menurut saya paling penting teman-teman harus punya visualisasi histogram. Itu paling penting. Histogram. Masalah nanti teman kalau bisa dibuat yang bagus, jadi ini histogram dari K100 seperti ini ya. Oh, histogram dari price itu seperti ini ya. Jadi kelihatan ini histogram ini ada price. Teman-teman bisa lihat, oh ini price itu kayak gini ya histogramnya. Oh, jadi kelihatan price itu normal seperti ini. Mau diwarnain, mau teman-teman apa itu terserah teman-teman. Tapi histogram ini penting banget. Ini mungkin kalau mau dicatat silakan dicatat. Menurut saya itu harus keluar sih dalam visualisasi. Kalau korelasi mau di skip, saya bisa skip. Di sini udah saya buat sih sebenarnya. Oke, yang cross tab? Yang boleh jelaskan aja, Kak. Di cross tab di dosen teman-teman dia buatnya kayak gitu atau enggak? Pakai tabel juga nggak di buat dosennya? Nggak tahu, Kak, lupa. Oke. Jadi cross tab itu kan cross tabulation itu untuk menolong teman-teman memvisualisasikan distribusi. Berarti dalam konteks ini diamond ya? Dalam konteks ini diamond ya? Oke. Udah? Oke. Ini Tata kemarin kamu kasih korelasi, perlu dibahas nggak korelasi? Oh, yang correlation itu guys, yang exercise 13 perlu nggak guys? Perlu nggak, Tata? Iya, masuk ke sih Kak. Oke. Enggak, ya berarti habis deh. Ada lagi. Interpretasi variabel maksudnya apa? Oh, itu Will yang itu loh, yang interpretasi variabel misalkan 670 observation untuk 12 variabel gitu loh. Itu bisa sih. Yang variabelnya misalkan age, terus number, terus gitu-gitu. Interpretasi variabel masuk ini berarti dong? Iya, masuk atas. Masuk yang string awal, str data kan? Iya. Ini bisa teman-teman bisa interpretasi. Ini dia number, karakteristik dia bentuknya seperti ini. Teman-teman juga bisa ini. Base R function. Base R function itu teman-teman buat function. Pakai R, contohnya ini. Saya buat function. Handle outlier. Jadi teman-teman make it in function. Kan maaf, bisa dikirim itunya, filenya nggak ya? Atau di copy aja rumusnya terus kirim WA aku? Bisa. Oke, Kak. Kak, itu cara kita tahu kita mau buat histogram box plot pakai QQnom. Sebentar ya, saya kirim dulu ya. Oke. Terus, apa tadi pertanyaan sekali lagi, sorry? Itu saya bingung kalau kita nentuin buat apa tuh QNOM untuk box plot untuk histogram itu kayak mana nentuinnya ya? Maksudnya pas kapan atau code-nya? Maksudnya kamu tanya pas kapan saya gunakan atau code-nya gimana? Enggak, pas kapan digunakan gitu. Kan ada punya yang karakter, ada punya yang untuk numerik. Yang karakter kamu nggak perlu. Kalau gini, mostly rasa saya dosen di code dosen kamu dia juga nggak nunjukin karakter itu harus di box plot kan. Ada memang caranya, tapi di code dia juga nggak ada gitu loh. Jadi saya rasa dia nggak bakal minta sampai sedetail itu. Makanya ketika saya ngebox plot di sini, kalau teman-teman lihat, saya udah select kolom-kolom yang bersifat numerical only.
Jadi saya nggak yakin dia kalau saya explore di sini dia juga nggak punya, dia juga nggak ngelakuin gitu loh. Yang untuk dia hanya ngelakuin untuk numerik doang gitu loh. Jadi menurut saya kalau misalnya teman-teman jumpa itu, rasa saya mungkin aja ujian teman-teman bakal numerikal semua gitu loh. Jadi menurut saya juga kalau teman-teman buat numerik dia pasti understanding gitu loh di level teman-teman gitu loh. Jadi nggak perlu ada caranya Kak, ada, cuman ribet banget code-nya. Kalau saya jelaskan juga teman-teman nggak bakal remember dalam 1 hari gitu loh. Jadi lebih baik teman-teman manfaatkan apa yang bisa aja gitu loh. Jadi pertama langsung select aja kolom yang numerikal. Oke, nah kapan digunakan boxplot KL? Boxplot untuk kamu ngecek outlier. Itu saat kamu gunakan. Jadi ketika kamu mau ngecek handling outlier, kamu butuh visualisasi boxplot. Kalau nggak kamu nggak tahu. Jadi kalau misalnya gini, dari mana? Kalau misalnya saya kasih kamu Excel, nih misalnya saya show ke kamu Excel. Sekali lagi ya, sorry ya, saya buka lagi ya. Oke, saya kasih kamu ke Excel gini. Oke, sebentar biar kamu gampang lihat. Kalau kamu nggak pakai boxplot, nggak pakai visualisasi boxplot, emang dari mana kamu tahu kolom mana yang punya outlier? Kan nggak bisa ditebak-tebak dong. Kolom price kah, kolom X kah? Kan nggak semuanya ada outlier. Nah, boxplot itu untuk mempermudah kamu melihat mana yang outlier atau tidak. Nah, itu kamu menggunakan boxplot. Histogram pada saat kapan KL? Histogram pada saat kamu pengen melihat distribusi dari datanya kamu. Jadi misalnya contoh visualisasi seperti ini. Ini histogram nih. Which is selalu harus digunakan dalam berbagai macam visualisasi. Itu histogram tuh kayak wajib sebenarnya. Lucu banget kalau kalian teman-teman visualisasi tanpa histogram. Nah, histogram ini apa? Untuk melihat gimana persebaran data dari teman-teman. Teman-teman sekarang tahu, oh persebaran data dari si price ini itu right skew. Mostly kemungkinan akan ada outlier di mana titik puncaknya berada jauh di sebelah kiri. Nah, ini namanya right skew. Normal distribution kan paham tuh. Ini namanya right skew. Histogram tuh gunanya untuk itu. Apa gunanya histogram? Untuk melihat distribusi dari data teman-teman. Itu gunanya histogram. Oke. Ada pertanyaan lagi? Terus yang gigi norm itu berapa? Oke. Sebenarnya gini, Kiki plot itu sebenarnya untuk probabilitas, untuk teman-teman mengecek, untuk ngeplot sebenarnya probabilitas untuk melihat secara visual distribusi sampel itu ada yang mengikuti distribusi tertentu atau tidak. Oke, jadi gini, saya nggak buat di sini, saya jelasin aja ya. Saya tarik garis kayak gini. Pernah lihat visualisasi Kiki? Oke, saya dari internet aja deh, lebih cepat. Dari Kiki, sebentar ya. Jadi sebenarnya dia hampir sama seperti kamu visualisasi normal distribution. Jadi, Kak, apakah dia sama dengan histogram ini? Mirip. Tapi cara bacanya gimana, Kak? Oke. Kelihatan ini? Kelihatan ya, walaupun kecil ya. Kira-kira titik-titiknya mengikuti garis atau enggak? Mengikuti garis. The more mereka mengikuti garis, the more mereka normal distribution. The more mereka jauh dari titik seperti ini the more mereka tidak normal distribution. Oke. Semakin titik yang mendekati garis mengarah ke garis, masih dalam lingkup garis seperti ini, dia normal distribution. Tapi kalau udah jauh banget seperti ini, itu menandakan kemungkinan dia nggak normal distribution. Jadi sebenarnya hampir sama dengan melihat histogram, kegunaannya more or less hampir sama. Oke, tapi bedanya apa, Kak? Nah, kalau histogram dia nggak pernah ngasih kamu probabilitas. Di Kiki plot itu possible untuk memberikan probabilitas. Probabilitas tahu ya, kemungkinan. Dia ada angka pastinya. Kalau dari histogram dia nggak punya. Jadi only matanya kamu melihat. Oh, kalau ini berarti nggak normal distribution. Jadi kalau histogram itu. Jadi Kiki plot kelebihannya dia ada angkanya nanti biasanya. Oke. Ada lagi? Prosesnya saya sudah jelaskan hampir semua. Ini ada lagi? Terus kalau yang interpretasi yang interkuartil itu gimana ya, Kak? Emang ada teman-teman visualisasi interkuartil? Kalau nggak salah saya pernah visualisasi disuruh tugas interkuartil gitu. Interkuartil itu seharusnya nggak ada visualisasinya. Interkuartil itu hanya interkuartil, paham ya? Oke.
supaya gampang dulu, kamu paham cara cari Q3 Q1 nggak? Nggak gitu paham sih. Kalau kamu nggak paham, itu masalahnya nanti kamu nggak paham konsep gimana interkuartil itu gimana. Saya kasih ya nggak apa-apa ya, even sebentar ya, saya 5 menit 7 menit harus oke. Kalau kamu punya data seperti ini data nih, oke? Caranya gimana? KL. Nah, untuk mengetahui interkuartil, pertama misalnya ini imagine ini sebuah kolom ya. Pertama harus logik ya, harus kamu urutin dulu dari yang terkecil sampai terendah, clear. Oke, clear. Sekarang dari kecil ke rendah ya. Sekarang biar supaya gampang saya copy paste tapi menyamping. Teknik copy menyamping mana ya? Ini deh. Oke. Sekarang kalau ini menyamping, mediannya yang mana? Median itu total data ada berapa? Saya bantu ya total data ya. Ini sebelahnya total data ya. Oke. Total data ada 11. Median yang mana? Yang tengah-tengah kayak 4. Yang tengah-tengah ya biasanya 1 2 3 4 5. Lihat ini. 1 2 3 4 5. Ini median. Yang tengah ini angka ini median. Oke? Q1 mana? Q1 pertengahannya. Pertengahan antara mana, Kak? Pertengahan dari ini sama ini yang saya warnain ini Q1. Clear. Q3-nya mana? Q3-nya yang ini. Saya warnain lagi. Q3-nya warna biru. Oke? Jadi ini apa, Kak? Ini Q2 atau biasa dikaulang dengan median. Saya kasih rata tengah dulu ya. Q1-nya mana, Kak L? Q1-nya ini. Q3-nya mana, Kak L? Ini Q3. Nah, interkuartil itu apa, Kak L? Interkuartil rumus adalah Q3 dikurang Q1. Dalam konteks ini berapa? Berarti 7 dikurang 3. Berarti interkuartilnya berapa? 4. 7 kurang 3. Kalau ini saya buat 2, interkuartilnya berapa? 5 berarti. Sorry. Kalau ini saya buat 2, berapa interkuartilnya? Berarti 5. Paham? Tapi median tetap 4. Median tetap 4, kan nggak saya ubah. Oke. Sekarang kalau misalnya wait a second. Sekarang kalau misalnya saya tambah angkanya, saya ganti ya dikit ya. Misalnya tadi konteksnya di sini ada angka 12, ada angka 10. Oke, berarti ada angka 10 di sini. Sekarang mediannya mana? 54. 5 tambah 4. Mana bisa median itu harus 1, nggak boleh 2. Terus min apa nih? Ditambah baru tuh di average yang tengah-tengah. Yes, di average. Berarti kan ini 6 nih, 2, 4, 6. Nah, berarti ini kan di average nih. Sama average-nya antara 2 ini. Berarti di average yang mana? Yang 5 sama 4. Kalau di average berarti berapa? 4,5. Berarti mediannya dalam konteks ini 4,5. Sekarang Q1-nya gimana? Q1-nya tetap 3 kan? 3. Karena kan titik 2 ini, warna 2 ini. Q2. Ini kan, jelek banget. Oke. Berarti kan tetap ini kan? Tengahnya kan? Ini berarti Q1. Q3-nya mana, Kak? Ini Q3. Nah, interkuartilnya gimana? Interkuartil Q3 kurang Q1, 7 kurang 3, 4. Sebenarnya nggak butuh visualisasi. Oke, Pak. Simple ya? Simple. Ya. Oke. Nah, ini rumus ini itu yang teman-teman pakai dalam handling outlier di above. Yang dosen teman-teman buat yang sama-sama saya buat itu sama. Kita sama-sama pakai interkuartil. Jadi kalau teman-teman punya saya, di sini saya pakai ini. Q1 sama Q3. Pakai rumus interkuartil. Lower bound itu didapatkan dari interkuartil. Oke. Ada pertanyaan lagi? Enggak. Lower bound itu batas terakhir, batas ini. Oke, saya buat box plot sekali lagi ya. Nggak apa-apa ya saya jelasin ya. Iya. Oke. Kalau kamu punya box plot, saya nggak punya mouse, jadi kalau agak jelek ininya, coba dipahami. Q3, Q1 udah clear ya? Udah clear, Kak.
Clear ya? Oke. Sekarang kalau kamu lihat box plot tuh normalnya bentuknya gini. Kalau agak mereng-mereng dikit, coba mohon dipahamin aja. Oke. Biasanya bentuknya gini nih. Oke. Terus biasanya kalau dia ada merah-merah nih, merah ini outlier, oke? Dia bisa outlier itu bisa di atas, bisa di bawah. Oke. Sekarang tadi kan kamu udah belajar Q3 Q1 ya? Udah ya? Udah belajar ya? Sekarang Q3 itu di apa KL dalam konteks box plot itu Q3 itu apa? Q3 itu yang atas ini Q3. Ini angka Q3. Oke? Oke, Kak. Clear? Q1-nya yang mana? Q1-nya yang ini. Oke. Lower upper bound itu yang mana KL? Upper bound itu batas terakhir sebelum outlier. Berarti kalau saya harus tarik garis ini upper bound. Oke. Ini upper bound. Oke. Nah, batas terakhir di bawah ini namanya lower bound. Oke. Nah, tadi kan Q3 Q1 udah paham ya dapat angkanya gimana? Nangkap ya? Misalnya kasih example, Q3 ini misalnya angkanya 12, oke? Q1 misalnya angkanya 8. Oke, berarti interkuartilnya berapa? Wait, interkuartilnya berapa? Interkuartil Q3 kurang 1, 4 kan? Oke. Nah Kak, ngitung upper bound-nya gimana? Rumus upper bound itu adalah Q3, ini rumusnya mau dihafal silahkan. Q3, berarti Q3 berapa? Q3 ditambah 1,5 dikali IQR. Saya agak susah typing di sini, sorry ya, kali IQR. Oke. Berarti berapa kalau dihitung? Q3 berapa? Q3-nya ada 12. 12 ditambah 1,5 dikali 4. 1,5 kali 4 berapa? 6 kan? Berarti 12 ditambah 6. Paham? Itu upper bound-nya? Itu upper bound. Berarti 12 tambah 6 berapa? 18. Berarti upper bound-nya 18. Berarti apa meaning-nya? Berarti kalau angkanya di atas 18 di data ini itu berarti outlier. Kalau di atas 18 berarti dia outlier. Dalam konteks ini ya, Kalau data Q3-nya 12, Q1-nya 8. Lower bound rumusnya apa? Lower bound rumusnya adalah Q1 dikurang 1,5 dikali IQR. Berarti dalam konteks ini berapa? Q1-nya berapa? Q1 8 kan? Iya. 8 dikurang 1,5 kali IQR. IQR 4. 8 dikurang 6 berarti 2. Berarti kalau dia di bawah 2, dia outlier. Di atas 18 dia outlier. Rumusnya ini diimplementasi di code. Iya, ini dia. Di coding. 1,5 itu memang udah pasti. 1,5 itu dari research. Bukan saya nge-research ya, udah ada orang researcher ngelakuinnya. Ini biasanya yang digunakan mereka, angka ini. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi? Clear? Enggak? Kita bisa stop 1,5 jam juga, nggak ada masalah. In case teman-teman nanti mau meeting besok, atau ada tambahan, silahkan. Ya, guys. Ada lagi? Mana guys? Semuanya clear? Udah clear sih saya. Kenapa ya? Mungkin ini saya tutup. Kalau teman-teman ada tanya atau perlu tambahan meeting, nanti kita bisa ketemu meeting minggu. Mungkin juga kemalaman. Saya minta maaf juga, soalnya beberapa kali kita cancel, soalnya saya butuh ada pindah-pindahan dan ada juga harus ke rumah sakit, jadi agak problem dikit. Oke. So, ini saya tutup ya. Oke, Kak. Oke, kalau gitu. Thank you, Kak. Iya, sama-sama.